Malaysia kini gamang melihat masa depannya. Hal terungkap sesuai penuturan sejumlah mahasiswa asal Malaysia yang kini sama tidak pernah mendengar tentang cerita rakyat asal negaranya sebagai sebuah sejarah. Ia mengatakan itu terkait atas sikap Malaysia yang telah beberapa kali membuat marah rakyat Indonesia karena negara itu mengklaim kesenian dan hasil budaya Indonesia. Pada sisi lain, perampokan budaya yang dilakukan Malaysia ternyata telah membangkitkan seluruh bangsa Indonesia dan menjadi bersatu. Selama ini keseriusan pemerintah dalam melakukan inventarisasi, penjagaan dan pelestarian budaya masih rendah sehingga perilaku negara jiran itu diyakini telah mampu membangkitkan semangat bangsa ini. Sementara itu minimnya pengetahuan rakyat Malaysia terhadap sejarah negara mereka. Mengapa mereka menganggap Indonesia sebagai satu rumpun Melayu dengan Malaysia? Katanya asal-muasal satu rumpun Melayu itu secara historis memang ada dan perbedaannya pun nyaris seperti benang tipis. Karena butuh sesuatu untuk dijual maka apa yang dimiliki Indonesia langsung dijualnya. Hal itu dilakukan lebih hanya untuk mencari identitas diri. Dan sekarang mereka mencoba klaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu mereka. Hal ini membuat amarah masyarakat Indonesia. Karena merasa gagal dalam hal bahasa mereka mengajak berbincang mengenai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tapi profesor dari Indonesia menolak dan mengatakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Malaysia. Berikut videonya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video baru dari kami. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Raja-raja Melayu supaya bahasa Melayu itu kekal sebagai bahasa kebangsaan, menjadi bahasa rasmi dan dilindungi melalui Perlembagaan Perkara 152. Dan selepas itu kita lihat banyak pihak yang cuba mengenengahkan sebab mengambil kira penutur bahasa Melayu yang lebih kurang 70 juta orang. Kalau kita mengambil kira bukan saja di Malaysia tapi juga diaspora Melayu yang ada di Afrika, di Australia, di UK, di Amerika dan sebagainya, itu tidak termasuk bahasa Indonesia yang sangat serupa dengan bahasa Melayu itu. Itu tidak termasuk bahasa Indonesia yang sangat serupa dengan bahasa Melayu itu yang penuturnya kalau kita dalam konteks ini lebih daripada 300 juta orang. Jadi menjadi satu perkara yang saya rasa perlu kita wacanakan bagaimana umpamanya perkara ini boleh kita ketengahkan kalau umpamanya dibayangkan bahasa ini menjadi bahasa rasmi di peringkat ASEAN ataupun kita bawa, saya pernah ingat dulu 2015 antara API dan NPN juga telah kita bincangkan bagaimana umpamanya bahasa Melayu, bahasa Malaysia, Indonesia ini boleh kita jadikan bahasa ilmu kepada dunia. Ya, baik. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ru, selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Presiden Majlis Profesor Negara Malaysia menyampaikan ucapan tadi. Salam Hukum Negara Malaysia, terima kasih. Jadi mungkin daripada pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pentas antarabangsa. Terima kasih Dr. Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Kamarudin, Timbalan MPN, kemudian rekan saya Prof. Ari Purbayanto, Ketua Asosiasi Profesor Indonesia, dan tentu saja para pemirsa yang mengikuti pembicaraan ini melalui Facebook ya. Saya pertama ingin menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin tadi ya, bahwa kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin ya, itu rujukannya kemana ya, supaya kita itu berbicara dengan referensi yang sama. Nah, jadi dudukan dulu karena nomenklaturnya harus sama. Jangan-jangan yang dimaksud oleh
orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia begitu ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin sudah secara terperinci menjelaskan bahasa Melayu bagi orang Indonesia. Betul sekali, tadi juga Prof. Ari sudah menyebutkan, bagi kami ya tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Nah, tetapi sejak tahun 28 ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka. Ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan, ya, dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri, ya, Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan, ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari, ya, secara mendalam. Kemudian pada hari minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan, ya.
Nah, ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya. Kemudian bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Iya para pemirsa, itulah tadi videonya. Semoga menambah wawasan kita semua. Apa komentar kalian silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.